Geng setelah Fadlizon, kini giliran Amin Rais hingga Nenowarisman datangi Mabes Polri menuntut dibebaskannya Imam Besar FPI. Ferdinand Huta Heian sliding mereka begini. Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan dari GPFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Tak hanya menuntut dibebaskannya Habib Rizik Syihab, Amin Rais bahkan memberikan tawaran ke Presiden Jokowi untuk mundur atau rekonstruksi ulang negara. Gengs didampingi politikus Marwan Batubara, Amin Rais datang ke Mabes Polri pada hari ini, Kamis siang. Kedatangan mereka untuk menuntut kepolisian melepaskan Rizik Syihab dari tahanan. Amin Rais dan Marwan Batubara, serta beberapa tokoh lain yang mengatasnamakan anak bangsa, menjaminkan diri mereka untuk kebebasan Rizik Syihab. Mereka juga menuntut dibentuknya tim gabungan pencari fakta atas tewasnya 6 laskar FPI beberapa waktu lalu. Namun, mereka gagal bertemu Kapolri dan hanya diterima staf humas. Tak menyerah, gagal bertemu dengan Kapolri, Amin Rais menyurati Kapolri tetap meminta penahanan Rizik Syihab ditangguhkan. Gengs meski gagal bertemu dengan Kapolri secara langsung, ternyata Amin Rais tidak tinggal diam. Dia membawa sepucuk surat yang ditujukan atau ditinggalkan untuk Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz. Isi surat tersebut yakni tetap sama, meminta penangguhan penahanan kepada Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Mereka bahkan bersedia menjadi penjamin untuk kebebasan Imam Besar FPI tersebut. Serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut. Pertama, kepolisian segera melepaskan KRS dari tahanan. Dan sebagai gantinya, kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin. Kedua, segera dibentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya 6 orang laskar FPI. Geng surat tersebut atas nama Amin Rais dan juga 10 orang lainnya. Ya, jadi terdapat 11 orang yang bersedia menjadi jaminan sebagai pengganti dibebaskannya Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Sebelum kita lanjutkan dengan berita berikutnya di mana Amin Rais memberikan 2 pilihan kepada Presiden Jokowi, mundur atau rekonstruksi ulang negara. Ya, Mimin akan memberikan opini secara pribadi. Mimin heran kepada mereka, Fadlizon, Amin Rais, dan kawan-kawan. Kenapa justru mereka yang mengintervensi hukum? Kenapa tidak membiarkan hukum berjalan semestinya? Jadi biarkan hukum terhadap Habib Rizik berjalan seperti seharusnya, gitu ya. Jadi tidak ada tekanan datang dari Amin Rais, Fadlizon dan kawan-kawan untuk membebaskan Habib Rizik Syihab yang jelas-jelas terdapat 2 pasal yang menjeratnya dengan bukti yang memang sudah ada. Oke, kita akan lanjut dengan berita selanjutnya. Gengs Amin Rais tak hanya memberikan 2 tawaran ke Jokowi untuk mundur atau rekonstruksi ulang negara, bahkan memberikan ancaman atau ultimatum. Ferdinand Huta Heian sempat berkomentar atas permintaan dari Amin Rais tersebut atau pilihan yang diberikan Amin Rais kepada Presiden Jokowi. Seperti apa komentarnya berikut ini. Hahaha, mundur, rekonstruksi negara. Bapak ini apa lupa? Di zaman dialah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga merubah banyak tatanan bernegara kita. Pak, gak usah ancam-ancam gitu deh. Anda sekarang bukan siapa-siapa. Coba uji kemampuan, mundurin kepala desa. Pasti udah gak mampu. Seperti itu komentar dari Ferdinand Huta Heian. Kita akan masuk ke berita utama di mana Amin Rais memberikan pilihan kepada Presiden Jokowi. Politisi senior Amin Rais meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi melakukan politik yang memecah belah bangsa. Amin pun menawarkan kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden atau melakukan rekonstruksi ulang negara.
Gengs, hal tersebut disampaikan Amin Rais dalam acara konferensi pers, penyampaian sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan yang memprihatinkan di restoran Pulau 2 Senayan, Jakarta pada hari ini, Kamis 17 Desember 2020. Jadi saya cuma akan mengatakan pertama, pada Pak Jokowi, saya dan teman-teman mengharapkan supaya segera selesai, tidak lagi melakukan politik yang akhirnya itu sesungguhnya memecah atau membelah bangsa, ya, kata Amin Rais. Kemudian Amin juga meminta kepada Presiden Jokowi dalam pemerintahannya tidak memberikan angin segar kepada komunisme. Yang ketiga, jangan berat sebelah. Semua ini kita digiring ke Beijing, ke negara tirai bambu itu, ya, tuturnya. Lebih lanjut, gengs, Amin pun kemudian memberikan tawaran kepada Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden saat ini. Ia mengklaim mantan gubernur DKI Jakarta itu lebih baik mundur dan berkaca dari situasi negara saat ini. Tapi kalau tidak mundur, kata Amin Rais, tolong lakukan rekonstruksi ulang ya, supaya semua kelemahan yang kita tunjukkan itu diakhiri. Kalau masih mau ini membuka lembaran baru, tandasnya. Gengs, lucu memang. Setuju dengan komentar Ferdinand Huta Hayan. Siapa Amin Rais? Kenapa seperti membangun opini bahwa Presiden Jokowi tidak layak untuk memimpin negara Republik Indonesia? Padahal kita tahu, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama ini luar biasa, lebih besar dari apa yang sudah dilakukannya. Oke, gengs, itu tadi informasi untuk kali ini. Kita berharap Bapak Amin Rais berhenti untuk justru Bapak Amin Rais adalah salah satu orang yang membuat perpecahan itu terjadi, bukan Bapak Jokowi, ya, dengan opini-opini dia yang selalu memojokkan pemerintah dengan kegagalan dan kegagalan. Ya, itulah Amin Rais. Seperti yang almarhum Gus Dur bilang, dia akan menjadi gelandangan politik dalam sisa hidupnya. See you di next informasi. Ada Mimin di sini dan Rari di BFM untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu. Bye. Atau istilah lain extrajudicial killing. Jadi pembunuhan ekstrajudisial di luar hukum juga. Jadi polisi 6 orang yang memberondong atau saya menganiaya apapun istilahnya nanti akan kelihatan, itu betul-betul saya kira tidak ada sedikit pun keimanannya, takut akhirat, takut siksa kubur, bahwa ini sudah frame, sudah ada senarionya. Tetapi senario manusia sehebat apapun tidak ada apa-apanya dengan senario dari langit. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, saudara-saudaraku, kelompok-kelompok Islam dari berbagai penjuru tanah air, ini saatnya. Audio Jungle.